Hari ini kita akan masuk saudaraku pada bagian yang kedua dari seri firman di bulan Januari ini ya saudaraku, The Treasure of Darkness. Saya tahu ketika saya mengatakan judul ini mungkin sebagian dari saudara akan bertanya-tanya, what do you mean Pastor, The Treasure of Darkness? Yes saudaraku, judul firman hari ini adalah harta karun kegelapan. Tapi sebelum saudara menanyakan kepada saya kenapa pastor kasih judul seperti itu, saya akan ajak saudara kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-45 yuk. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita make it a habit ya saudara, buka Alkitab saudara. Dan stay di Alkitab aja ya saudara, jangan nyasar ke WhatsApp. Oke. Kita buka Yesaya 45, stick di situ. Saya akan bacakan terlebih dulu ayat 1 sampai 2. Nanti kita akan lanjutkan. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Kepada Kores yang tangan kanannya kupegang. Supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Ayat 2. Aku sendiri, ini Tuhan sendiri yang berfirman, hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Sampai di situ saudaraku. Pertanyaan saya kepada saudara. Dari 2 ayat yang baru kita baca ini saudara menemukan nama satu tokoh. Siapakah itu? Raja Kores. Pertanyaannya adalah siapa raja ini saudara? Kita harus memahami untuk melihat apa sih makna dari ayat yang ditulis ini. Raja Kores, saudara, adalah raja negeri Persia. Dia bukan raja Israel. Perhatikan perkataan saya ini. Dia bukan orang Israel. Dia bahkan tidak menyembah Allah Israel, saudaraku. Tetapi ajaibnya, amazingly, justru Tuhan pakai raja ini, Pak, untuk menaklukkan, menghentikan kejayaan Babel. Pengaruhnya gimana, Pastor? Efeknya apa? Karena dia mengalahkan Babel, saudaraku. Dan Tuhan melihat raja ini terkenal dengan toleransinya. Dia raja yang dihormati karena jiwa toleransinya, saudaraku. Tuhan pakai itu, Pak. Justru di bawah pemerintahan raja inilah Tuhan pakai raja ini mengembalikan bangsa Israel ke tanah kelahiran mereka. Raja ini membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Babel dan dia mengembalikan bangsa Israel ke tanah kelahiran mereka. Apa poin saya di sini, saudara? Dari 2 ayat ini saja, apa yang bisa saudara pelajari? Boleh nggak saya minta saudara di 2023 ini. Mulailah 2023 ini saudaraku. Dengan mengingat rema firman hari ini. Jangan pernah batasi Tuhanmu. Do not limit your God. Literally dia bisa pakai siapapun. Bahkan saya harus ngomong ini. Dia bisa pakai apapun. Bukan hanya siapapun. Kalau siapapun tidak mau dipakai, dia bisa pakai apapun. Untuk membukakan jalan buat saudara di 2023 ini. Sebagian dari saudara, kadang saudara berkata pada saya, Pastor, sampai kapan lagi saya sudah gak kuat, Pastor? Apa yang harus saya lakukan? Kalau Tuhan gak begini, maka begini. Stop, saudaraku. Jangan batasi kapan waktunya Tuhan. Jangan batasi caranya Tuhan. Let God be God. Dia Tuhan dan dia punya agendanya untuk 2023 ini. Buat saudara, buat saudara, buat saudara, buat saudara. Terima rema ini dan mulai tangkap ini dalam hidupmu. Do not limit your God. Saya lanjutkan ya Pak. Ayat 3 sampai ayatnya yang ke-7. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku,
Maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan yang tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ayat 6, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ayat 7, garis bawahi ayat 7 saudaraku. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Yang tidak diketahui oleh banyak orang ya saudaraku. Banyak orang berpikir kalau terang itu Tuhan. Betul ya Pak? Kalau gelap itu iblis. Kan gitu. Sesederhana itu. Tapi ayat yang baru saja kita baca ini ngomong, akulah Tuhan Bu. Yes, dia yang menjadikan terang. But at the same time, dia juga Tuhan yang menciptakan gelap. Wow, saya berdoa pemahaman ini mengubah cara pikir saudara. Artinya apa Pastor? Dia bukan hanya Tuhan atas terang. He is God over darkness. Artinya apa Pastor? Artinya dia in charge. Dia berkuasa atas terang, yes Pak. Tapi dia berkuasa atas gelap. Sejak dari hari ini saya berdoa ya saudara, pemahaman saudara akan ayat ini ya. Mengubah cara pikir saudara. You will no longer fear darkness. Saudara tidak takut lagi kegelapan. Kenapa? Karena Daniel 2 ayat 22, ayat ini melanjutkan ngomong seperti ini. Dia yang menyingkapkan hal yang tidak terduga, yang tersembunyi. Garis bawah ini saudara. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Berapa banyak dari saudara di sini pernah mengalami pemadaman saat malam hari? Boleh lambaikan tangan saudara? Pernah ya? Pernah. Jakarta masih ada pemadaman ya saudaraku ya? Masih ya. Kalau saudara mati lampu siang hari masih oke lah ya. Masih ada matahari saudara masih bisa lihat. Tapi kalau mati lampunya pas malam hari saudara, itu gelap. Itu gelap. Biasanya di dalam gelap orang itu jadi kayak lebih berhati-hati saudaraku. Orang jalannya itu jadi lebih kayak apa sih? Meraba-raba karena saudara nggak tahu apa yang ada di depan saudara gitu. Apa yang menanti saudara itu saudara nggak ngerti. Gitu. Bisa jadi di depan saudara ada kursi atau ada meja, saudara bisa menabrak kursi atau meja yang tidak saudara lihat. Bisa jadi di depan saudara ada lemari, ada barang-barang yang bisa jatuh kepada saudara karena saudara nggak bisa melihat, saudara nggak tahu apa yang ada di depan. Sebagian orang mengatakan 2023 ini tahunnya gelap saudara. Dan di tahun yang gelap orang itu nggak tahu apa yang akan terjadi. Para pakar mungkin hanya bisa memprediksi ya saudara. Kalau mereka mau jujur ya, they can only predict. Mereka nggak bisa ngasih tahu 100% saudara. Nggak ada yang tahu 100%. People can only predict gitu. Tapi yang jadi masalah karena gelap. Orang itu jadi takut saudara. Nanti apa yang ada di depan? Pemahaman akan hal ini oke lah. Kalau sebagian orang ngomong, Pastor 2023 tahun gelap, saya tidak akan mengatakan apapun tentang itu, saya hanya akan mengatakan oke. Tapi jangan pernah lupakan kebenaran ini juga. Bahwa gelap tidak membatasi Tuhanmu untuk bekerja. Boleh nggak saudara? Saudara paham akan yang satu tapi jangan lupakan kebenaran firman. Dia bukan hanya Tuhan yang menciptakan dan menjadikan terang. Dia loh yang ciptakan gelap. Come on. Bukan hanya dia menciptakan gelap. Dia tahu seluk-beluk dalam kegelapan. Apa yang ingin saya katakan kepada saudara? What are you afraid of?
Apa yang membuat saudara takut? Kalau dia berkuasa atas terang dan dia berkuasa atas gelap. Bahkan dia tahu apa yang menanti saudara di dalam kegelapan. Saya berdoa kebenaran ini akan memerdekakan saudara. Tidak memasuki 2023 dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Tapi memasuki 2023 dengan satu kesadaran, Pak. Tuhanmu berkuasa, baik atas terang, maupun atas gelap. Kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Pertanyaannya sekarang, saudaraku, apa sih yang menanti kita di dalam gelap? Nah ini, saya akan membawa saudara selangkah lebih maju lagi gitu. Supaya saya berdoa ya saudara, nanti ketika setelah saudara mendengar firman ini, caramu melihat berubah. Oke, saya tidak mengiyakan atau saya tidak mengatakan tidak atas prediksi apapun itu saudaraku. Saya hanya mengatakan oke. Tetapi di dalam gelap itu apa sih sebenarnya yang menanti di sana? Kita balik lagi ya, Yesaya 45 tadi. Balik lagi saudaraku, ke ayat yang ketiga. Ayat 3 itu ngomong gini. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Sampai situ dulu. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Pertanyaan saya Pak, yang namanya harta terpendam itu posisinya dia dalam terang atau dia dalam gelap? Jelas dong. Harta terpendam kalau dalam terang ya udah gak disebut terpendam lagi saudaraku. Harta terpendam artinya dia dalam gelap. Oke ya, pegang itu dulu ya. Dan ayat ini berlanjut ngomong gini. Harta kekayaan yang tersembunyi. Saya tanya lagi Bu. Yang namanya harta kekayaan tersembunyi Pak. Dia itu dalam terang atau dalam gelap? Gelap lagi saudaraku. Dalam gelap. Artinya apa Bu? Artinya apa? Pegang ini baik-baik. Kalau saudara bisa memahami kebenaran firman ini, hanya orang yang mengerti ini yang paham saudaraku. Justru di tengah kegelapan saudara, menanti yang namanya kesempatan terpendam, menanti yang namanya promosi terpendam, menanti yang namanya berkat yang tersembunyi. Oh kalau aminnya yang paling keras saudaraku. Kalau bilang amin, pick aminmu yang paling keras dan tangkap remannya. Karena kalau saudara bisa melihat dengan cara yang berbeda saudaraku, saudara tidak lagi berpikir di dalam gelap. Oke, gelap itu artinya, serba gak tahu. Gelap itu artinya always the bad things. It's not always like that. Harta terpendam hanya kau bisa dapatkan di dalam gelap. Harta tersembunyi hanya bisa kau dapatkan di dalam gelap. Boleh nggak sejak dari hari ini saudaraku, menyongsong 2023, cara pikirmu berubah. Karena dia berkata, aku akan memberikan kepadamu. Saya nggak tahu apa buat saudara. Harta yang terpendam itu apa buat saudara? Harta yang tersembunyi itu. Judul firman Tuhan yang saya ambil hari ini berasal dari ayat ini saudara. In case sebagian dari saudara berkata, Pastor judulnya nggak rohani. Sorry saudara. Dalam bahasa Inggrisnya, kata harta benda terpendam, ini adalah the treasure of the darkness. Saudara. Dalam bahasa Inggrisnya, saudaraku, harta tersembunyi itu, saudaraku, diterjemahkan dengan hidden riches of secret places. Gitu. Dari ayat inilah saya mengambil judul firman Tuhan, saudara. Dan saya berdoa, ada orang-orang di tempat ini, saya berdoa engkau bisa melihat dengan cara yang berbeda. Yes, dia Tuhan yang menciptakan terang. Tapi jangan pernah lupakan dia juga yang menciptakan gelap. Dan sejak dari semula dia berbicara saudaraku, semuanya baik. Artinya apa? Bukan hanya terang yang baik Bu, tapi gelap juga baik. Come on.
Dan by the way, dia tahu apa yang ada di dalam kegelapan. So what? You will no longer fear the dark. Jangan lagi takut kegelapan. Dan saya akan bawa selangkah lagi, saudaraku. Saya percaya salah satu harta yang Tuhan mau berikan kepada kita adalah pelajaran-pelajaran yang nilai-nilai kekekalan, pelajaran-pelajaran yang hanya bisa saudara dapatkan memang hanya di masa kegelapan. Saudara tidak akan bisa dapatkan itu di masa yang terang. Itu sebabnya hari ini saya akan membagikan kepada saudara 4 poin. Apa sih harta karun terpendam? Apa sih yang bisa saudara dapatkan di masa yang sebagian orang katakan itu gelap gitu, saudaraku. Sehingga saudara tidak melihat dari sisi yang negatifnya terus, saudara tidak melihat dengan ketakutan, saudara tidak melihat dengan pesimis, saudara tidak menghadapi dengan kekhawatiran. Tetapi justru saudara menghadapi tahun 2023 ini excited, saudaraku. Berapa banyak ketika saudara masih kecil, anak-anak di tempat ini paling suka treasure hunting. Gitu? Kan? Paling suka gitu. Justru karena saudara gak tahu ini apa ya, nanti apa ya. Itu tidak membuat anak-anak menjadi takut. Itu membuat menjadi excited. 2023, saudaraku, song-song tahun ini dengan excitement karena engkau berjalan di dalam Dia ada terang. No fear for darkness. Tidak takut kegelapan. Karena di dalam Dia ada terang. Saya akan bagikan 4 poin, saudara. Harta kekayaan apa saja sih yang saudara bisa pelajari melalui tahun yang disebut sebagian orang katanya tahun yang gelap gitu. Yang pertama, saudara. Yang pertama, pegang ini ya. Tuhan tetap bekerja dalam gelap. Oke? Oke ya. Tuhan bekerja dalam terang. Ya, semua orang dari kita tahu lah. Tapi jangan lupa Tuhan itu bukan manusia, saudaraku. Kalau kita manusia, oke. Kalau sudah gelap, malam, kita tidur. Betul ya? Kalau kita manusia, oke, kita ngerti. Kalau sudah gelap, sudah malam, ada waktunya kita istirahat. Bukankah itu yang ditakuti banyak orang? Ketika disebut tahun yang gelap, karena orang berpikir, kalau tahunnya gelap, akan banyak orang gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa kerja. Gak bisa melakukan apa-apa. Which is itu so human, saudara. Saya bisa paham. Tapi saya harus mengingatkan kepada saudara. Tuhanmu Tuhan atas terang, tapi atas gelap juga. Artinya saat terang dia kerja, saat gelap dia tetap kerja. Gelap tidak menghentikan Tuhanmu untuk bekerja. Saat di dalam kegelapan dia tetap bekerja. Bahkan amazingly, Mazmur 127 ayat 2 tuh ngomong gini. Pada orang yang dicintainya bukan cuman gelap, saudaraku. Saat tidur aja diberkati kok. Loh, coba pastor itu dari mana? Loh, buka aja saudara Mazmur 127 ayat 2, betul. Tapi saya minta tolong ya saudara, jangan perkataan saya ini nanti saudara potong. Terus saudara munculin di sosmed, Pastor Nita bilang, tidur aja diberkati, nggak usah kerja. Lah kan sukanya gitu tuh. Saya kadang tuh gemes loh saudara, jangan gitu saudaraku. Firman, saudara itu harus paham itu utuh. Saudara nggak bisa comot-comot sesuka hati saudara. Ada ayat lain yang ngomong, kalau saudara males, saudara nggak mau kerja, jangan makan. Nah tapi kan nggak mungkin toh saudara 1 jam kayak gini saya khotbah, saya munculin semuanya. Nggak selesai kita saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Ya saat saya bicara soal apa itu yang saya tekankan. Tapi bukan berarti tidak ada keseimbangan atau yang lain saudara tidak perhatikan. Coba senggol kiri kanan, makanya dengerinnya jangan cuma 5 menit. Apalagi reels.
Saudara dengerinnya cuma 1 menit kayak gitu, saudara dapat apa? Ya oke lah, saudara mungkin dapat sesuatu dari situ. Tapi dengerin utuhnya. Supaya saudara memahami juga secara penuh, saudaraku. Kenapa? Tahu nggak saudara, saya harus ngomong ini. Banyak karya terbaiknya Tuhan, dia kerjakan di masa kegelapan. Sorry saudaraku. Kalau orang takut gelap, ini nih momen favoritnya Tuhan saudaraku. Kok gitu pastor? Loh ya gitu. Soalnya kalau saudara terang, jujur ya, kondisi terang, Tuhan melakukan sesuatu buat saudara kadang gak dihargai kok. Betul? Coba anak-anak dari keluarga yang kaya, orang tuanya ngasih begitu rupa kadang malah dibuang-buang, gak diperhatiin. Coba kasih orang-orang yang dalam keadaan membutuhkan, mereka berebut. Yang mengerti katakan amin. Tapi saudara dalam keadaan gelap, setitik terang, well appreciated saudaraku. Pelita, saudara bawa dalam keadaan terang, ya oke lah ada kegunaannya, tapi seberapa sih saudara? Coba saudara nyalain handphone saudara di center saudara, terus saudara nyalain dalam kondisi terang benderang kayak gini. Ada gunanya enggak? Ya ada kali, tapi seberapa sih? Tapi di tengah kegelapan, pelita membawa secercah pengharapan. Justru kalau tahun 2023 dikatakan sebagian orang tahun yang gelap, kenapa itu membuat saudara takut? Tuhanmu sedang excited ini saudara. He is excited. Karena kegelapan itu platform yang dinantikan Tuhan untuk dia mengerjakan mahakarya atas pribadi lepas pribadi lepas pribadi di tempat ini. Dan engkau tidak akan bisa berkata itu kekuatanku. Saudara tahu dengan kekuatanmu you cannot do anything. Di tengah gelap, all the glory belongs to God. Saudara bisa ngomong kalau bukan Tuhan, tidak akan mungkin terjadi. Oh sungguh saudaraku, saya pribadi ya saudara, saya sangat diberkati dengan rema ini. I am blessed. Sama-sama keadaannya boleh gelap, sama-sama apapun lah situasinya ya saudara. Tapi kalau saudara bisa melihat dengan cara yang berbeda, Alkitab itu berkata, kalau matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Kalau engkau melihat dengan cara yang salah, apa yang dikatakan orang sebagai tahun kegelapan ini bisa menjadi tahun yang mencekam dan tahun yang sangat tidak mengenakkan buat saudara. Tapi kalau saudara bisa melihat, ini justru tahun yang mana Tuhan itu excited. Sejak dari awal masuk akhir tahun ini ya saudaraku, saya sudah bisa mencium. Bahasa saya mencium, maksudnya bukan ini saudaraku, itu bahasa saya. Ini tahun yang sangat excited, sangat exciting sekali saudaraku. Karena justru di masa yang gelap, itu platform terbaiknya Tuhan mengerjakan karya besarnya saudaraku. Pertanyaannya sekarang pastor, terus kalau Tuhan kerja, nah kitanya ngapain? Itu. Coba ya kita buka ya. Yesaya 50 yuk kita lihat ayatnya yang ke-10. Kalau kita Tuhan yang sudah kerja lah, kitanya manusianya ngapain pastor? Dengar ini ya saudara. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan? Saya percaya orang-orang yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Aminnya yang keras saudaraku. Dan mendengar suara hambanya, saya percaya jemaat di tempat ini adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aminnya yang lebih keras lagi saudaraku. Jika ia hidup dalam kegelapan, nah ini. Sebagian dari saudara yang mungkin saat ini saudara ngerasa hidupmu itu gelap. Gelap itu bisa berarti banyak hal saudara. Saudara nggak ngerti apa rencana Tuhan itu gelap. Saudara kayak nggak punya visi, itu gelap. Ataupun saudara merasa kayak udah ngalami
Masalah yang bertubi-tubi terus tapi nggak berhenti-berhenti, nggak ada selesai-selesainya. Saudara bertanya-tanya mau berapa lama lagi pastor? Itu gelap saudara. Oke, jadi ayat ini untuk saudara. Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya. Maksudnya tidak ada cahaya bagaimana? Selalu cahaya itu dikorelasikan dengan hope, pengharapan saudara. Jadi kayak nggak ada harapan gitu, nggak ada jalan keluar gitu. Nggak ada titik terang. Kayak gitu. Kalau itu yang saudara alami, ayat ini untuk saudara, dengar ini. Baiklah, dalam semuanya itu kan saudara udah gak bisa apa-apa nih. Saudara sudah lakukan bagian saudara sudah lakukan ini dan itu. Dan saudara berkata, I cannot do anything anymore gitu. Ya sudah, dalam kondisi itu jangan lupakan ini saudaraku. Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Di tahun yang kata sebagian orang adalah tahun yang gelap, saudara. Boleh nggak saya katakan ini? If you feel the darkness, percayalah kepada nama Tuhan. Bersandar kepada Dia, itu bagianmu. Masalahnya manusia itu unik ya, saudara. Bagiannya nggak dilakukan, bagiannya Tuhan Dia lakukan. Nyenengin tau, saudaraku. Bagian Tuhan apa? Ya Tuhan yang bagiannya kerja kan. Kitanya yang kepengen ngambil alih. Kitanya yang kepengen kerja. Kitanya yang kepengen ngerjakan ini, ngerjakan itu, ngelakuin ini, ngelakuin itu, nyoba itu. Ya nggak apa-apa sih, nggak salah sih saudaraku. Tapi bagiannya kita yang seharusnya kita lakukan, which is kita percaya, which is kita bersandar kepada Tuhan, tidak kita lakukan. Saya itu sungguh berdoa ya saudara tahun ini ya. Saya sudah berkata kepada saudara berkali-kali, bahkan di akhir tahun kemarin saya sampaikan kepada saudara, this is the game tahun 2023 ini yang berlaku ya saudara, the game of faith. Lihat nantinya saudaraku. Kata game yang saya pakai di sini bukan permainan ya, tapi the game of faith. Ini tahun pertandingan iman gitu. Orang yang bisa melihat ya saudaraku. Orang yang nyampe hatinya. Saudara dapat itu. This is the game of faith, Pak. Itu sebabnya sadari saudara. Jangan pernah lupa. Justru di tengah momen-momen yang seperti ini ya saudaraku. Pegang. Tuhanmu tidak hanya bekerja di saat terang, tapi Dia bekerja di saat gelap. Bukankah satu firman itu berkata begini saudaraku? He never sleep nor slumber. Dia tidak pernah tertidur. Dia tidak terlelap. Tuhanmu Allah Israel, Dia berjaga-jaga atas hidupmu. Itu harta karun pertama ya saudaraku. Kita bisa pelajari hanya di masa gelap. Kalau di masa terang saudara nggak bisa mempelajari itu. Mumpung di masa gelap, pelajari apa yang di masa gelap. Jangan hidup di dua masa saudara. Manusia suka gitu. Pergi nih ke satu tempat bilang, ya seandainya saya balik ke rumah. Sampai di rumah saudara bilang, ya kepengen jalan-jalan kan gitu. Manusia kan aneh saudara, sukanya gitu kan. Belajar untuk bisa enjoy every moment and every season in your life. Dan percaya di dalam semua momen dan semua season itu, Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Yang kedua saudara, apa harta kegelapan yang kedua yang kita bisa pelajari? Justru di masa yang gelap, banyak orang itu bisa ngalami Tuhan. Saudara. Masa terang apa nggak bisa orang ngalami Tuhan? Bisa, tapi jarang. Banyaknya yang saya tahu, kalau sedang diberkati lupa Tuhan, gitu saudara. Tapi di masa gelap, saudara, seringkali itu dipakai Tuhan itu untuk apa sih? Saya pribadi ya saudaraku, ketemu Tuhan tuh di masa kegelapan saya, saudara. Saya pernah ceritakan itu kepada saudara. Beberapa
Saudara yang terus mengikuti ya khotbah-khotbah di gereja kita, saudara tahu. Saya tuh justru ketemu Tuhan itu di masa gelap. Ketika saya masih kecil ya saudaraku, masih usia 10 tahun, 11 tahun. Kalau bukan karena masa gelap saudaraku, zaman itu berapa banyak di sini yang masih ngalami zamannya unyil saudara. Masih ya ada ya. Jadi zaman itu kalau diajak ke gereja sama orang tua nggak akan mau. Karena itu nyambung, habis unyil apa gitu kan saudaraku. Jadi saya nggak akan pernah mau kalau diajak ke gereja itu nggak pernah mau saudaraku. Tapi Tuhan izinkan saya ngalami masa kegelapan. Tuhan izinkan saya ada di titik terendah dalam hidup saya. Sampai di usia yang sekecil itu saya pernah mengalami saudaraku. Sudah saya berusaha untuk hampir bunuh diri juga saudaraku. Saya ada di masa kegelapan, tapi justru di masa kegelapan itulah Tuhan menjumpai saya. Saya berdoa ya, di tempat ini ya saudaraku, ada orang-orang yang justru di masa kegelapan engkau jumpa Tuhanmu secara pribadi. Itu yang dikatakan dan dialami oleh Ayub, saudara. Buka aja ya ayatnya ya. Media jumping sedikit ya. Ayub 42 ayatnya yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi ceritanya saudara di masa baiknya Ayub. Ayub tuh dikatakan orang saleh. Dia orang yang hidup benar. Dia orang yang gak aneh-aneh. Dia menjaga ketetapan Tuhan gitu. Jadi sebenarnya Ayub nih orang baik. Tapi ayat ini menggambarkan kepada kita, di masa yang baik itu Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ada di sini yang saudara ke gereja, saudara taat ibadah, saudara gak aneh-aneh, hidupnya juga hidup benar. Saudara berusaha jaga hidup itu jangan nyalain orang lain. Mungkin by nature saudara orang yang baik. Tapi kadangkala kalau gak hati-hati ya, kekristenan yang hanya di permukaan saudara. Ya seminggu sekali ke gereja. Pelayanan ya sedikit-sedikit ikutlah. Kegiatan sosial saudara juga ikut menabur. Sama mungkin seperti Ayub. Tapi justru di masa kegelapannya Ayub berkata apa saudara? Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saya berdoa ya, ada orang-orang di tempat ini yang justru ketika kau diizinkan nantinya saudaraku, ataukah ketika kau mengalami masa-masa yang gak mudah, engkau mengenal dia secara pribadi. Kenapa saudara? Hanya orang yang kenal Tuhannya. 2023 ini saya berdoa ya saudaraku, benar-benar kekristenan di Indonesia ini di shaping. Karena kalau kita masih mengacu pada sebelum pandemi ya, kita melihat di masa pandemi itu banyak loh yang rontok, saudara. Betul. Gak bisa. Selama kekristenan masih dalam batasan itu ya saudaraku, banyak orang Kristen itu akan berjatuhan. Kenapa? Karena saudara hanya kuat kalau Tuhan berkati saudara. Kalau saudara lihat mujizat baru saudara percaya. Saya tuh berdoa ya saudara, ada orang-orang Kristen di Indonesia ini yang imannya tuh sampai kayak Sadrak, Mesak, Abednego. Aku percaya Tuhanku akan tolong aku, tapi kalau Tuhanku gak tolong aku pun aku tidak akan kok menyembah patung buatan raja. Saya berdoa ke iman kekristenan di Indonesia tuh sampai di level itu loh Pak. Karena yang saya lihat ya saudaraku, saya lihat itu masih sampai pada batas gini. Aku akan ngelakuin apa yang dikatakan Alkitab aku akan kerjakan. Tapi kalau Tuhanku gak tolong aku kecewa. Setelah aku melakukan semuanya, aku sudah ini loh pastor, aku sudah doa loh pastor, aku sudah begini, aku sudah begitu. Kalau Tuhan gak lakukan sesuatu, aku kecewa. Loh siapa kita berhak ngomong gitu sama Tuhan loh saudara. Saya tuh berkali-kali katakan ini, let God be God. Kalau saudara memang menyembah Tuhan yang adalah Tuhan, Tuhan itu gak perlu kasih saudara alasan untuk jadi Tuhan. Dia punya hak. Kita ini siapa? Kita ini cuman creation, ciptaan. Dia punya hak to do it according to His will. Understanding ini loh saudara. Saya berdoa ya di 2023 ini akan muncul jenis kekristenan.
orang-orang yang tangguh loh di dalam Tuhan, saudara. Tuhan gak tolong, aku tetap bersyukur. Aku tetap akan percaya. Nah kalau sampai akhir Tuhan gak tolong, ya gak apa-apa. Nanti aku jumpa di atas sana pun, aku jumpa dalam kondisi imanku tetap kuat. Kekristenan yang kayak gini nih loh. Saya tuh kalau ngomong kayak gini, saya tuh kadang, apa ya saudara? Saya tuh nahan air mata, kenapa? Karena kadang-kala kalau gak hati-hati ya, orang Kristen tuh suka ngatur Tuhan loh. Harus sekarang Tuhan, kalau gak sekarang nanti gini. Loh, siapa kita? Do you really worship God? Kalau saudara mengatakan dia Tuhan, ya tempatkan dia sebagai Tuhan. Dia bukan pembantu kita loh Pak. Yang kapan kita suruh dia harus lakukan. Saudara kalau sama orang ART saudara atau sama orang yang membantu saudara, saudara bisa lakukan itu. Tapi sorry to say, sama Tuhanmu, dia berdaulat penuh. Itu sebabnya Mazmur tuh mengatakan ajar aku tuh mencintai jalan-jalanmu. Itu satu perkataan yang kalau didengar enak saudaraku, tapi gak enak loh. Kenapa? Tadi saya katakan, jalanmu bukan jalanku. Sejauh langit dari bumi, jalanmu dari jalanku. Artinya ketika kita ngomong ajar aku Tuhan, Daud itu ngomong ajar aku mencintai jalanmu. Itu artinya dia tuh ngomong di dalam ketidaktahuanku, di dalam apa? Aku mungkin gak suka gitu. Gak cocok sama yang aku inginkan. Tapi aku tetap mencintai jalanmu. Kenapa saya katakan demikian saudaraku? Sampai kita jadi orang-orang ya saudara, yang mengenal Tuhan, kita tidak akan bisa jadi orang yang kuat dan bertindak. Selama kekristenan hanya jadi kekristenan yang semuanya serba, pastor doain pastor, supaya goal ininya boleh, pendeta doain gak ada salahnya. Tapi kalau gak goal mau apa? Pendetanya yang kurang doa, pendetanya yang salah, doanya gak manjur. Understanding itu harus mengubah hidup saudara. Apapun yang menanti di depan saudara, sadari ini, dia tahu apa yang ada di dalam gelap. Bagaimana kita yang gak tahu apa yang ada di dalam gelap, ngatur dia yang tahu apa yang ada di dalam gelap. Saudara paham yang saya maksudkan? Karena justru ya saudaraku, kadang di masa kegelapan itu, mata orang tuh justru terbuka. 2023, kalau orang mengatakan tahun kegelapan, saya justru berdoa ya saudara, akan ada banyak mata orang dibukakan dan mengenal siapa Tuhannya. Kenapa? Karena itu yang terjadi pada saat kematian Yesus. Orang-orang tadinya gak percaya kok. Dia anak Allah. Di kematian Yesus ya saudara, orang-orang tadinya mencemooh Yesus. Tapi coba kapan mereka sadar dia anak Allah? Kita buka ayatnya. Matius pasalnya yang ke-27 ayat 45. Saya baca melompat-lompat bukan karena gak mau saudaraku. Bukan karena Bunita kok dicomot-comot, bukan saudara. Tapi sadari saudaraku, waktu kita tuh terbatas. Dengan waktu yang ada saya berusaha untuk give the best gitu. Oke, 27 ayat yang ke-45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Yang meliputi terang atau gelap saudara? Gelap. Ayat 50, saya lompat saudara. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus mati saudaraku. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah. Saya tanya, enak enggak? Ada yang suka gempa bumi? Enggak ada yang suka saudara. Ada yang suka bukit terbelah saudara. Loh, zaman sekarang pernah tuh itu jalan-jalan pernah tuh terbuka, ini terbelah saudaraku. Ada terjadi saudara. Orang gak suka itu semua. Siapa yang suka cuaca ekstrim? Gak ada yang suka. Tapi lihat ini, ayat 54 sebagai hasilnya apa? Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi. Apa yang telah terjadi? Lalu berkata apa? Dengan suara keras, yuk sama-sama katakan 2, 3. Sungguh, ia ini adalah manusia kan gitu saudara. Bukan di masa terang loh. Sebelumnya mereka tuh tidak mengakui anak Allah. Mereka mencemooh Yesus. Mereka berkata salibkan dia. Tapi ketika mereka melihat dan mengalami semuanya itu, baru mereka berkata, sungguh dia inilah anak Allah.
masa kegelapan saya berdoa ya saudaraku, justru ada orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhannya. Yang ketiga saudara, yang ketiga, kadang justru di masa yang gelap itu Tuhan malah ngasih visi besar saudara. Tangkap ini ya. Banyak orang berpikir kalau gelap pastor kan nggak bisa ngeliat. Tapi kenyataannya ini yang dialami Abraham loh saudara. Di tengah masa yang begitu gelap, kita lihat ya. Kejadian 15 ayat 4 sampai 6. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Ini di tengah Abraham itu udah putus asa saudara. Dia tuh udah ngerasa kayak hopeless, udah nggak mungkin lah janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Di tengah keadaan paling gelap seperti itu Tuhan datang, Tuhan ngomong, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu dia yang akan menjadi ahli warismu. Ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman Tuhan kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di masa gelap itu, justru Abraham dapat visi besar. Boleh nggak? Di sini, saudaraku. Jangan ngelihat kegelapan sebagai sesuatu yang saudara hindari, saudara takuti, saudara khawatirkan. Tapi lihat itu sebagai satu kesempatan. Tuhan mau berikan kepada saudara visi yang lebih besar. Kadang ada orang-orang yang saya lihat ya saudara, dia tanya ke saya, pastor kenapa ya kok? Saya tuh ngerasa kayak di titik kerja saya ini kok gelap. Saya katakan sama dia, coba doa lagi sama Tuhan. Karena saya melihat dalam hidupnya dia itu sengaja gelap supaya dia tuh switch, saudaraku. Ada momen-momen tuh Tuhan lakukan seperti itu loh, saudara. Jadi kadang diizinkan tuh gelap, supaya saudara tuh nanti ada visi yang lebih besar. Jangan settle dengan yang sudah ada gitu. Nah cuman momen-momen itu kadang gak enak. Karena saudara kayak ada dalam kegelapan kayak not knowing what to do gitu. Tapi kalau saudara mau membuka diri dan peka, sesungguhnya di masa-masa itulah visi-visi terbesar itu dilahirkan, saudara. Saya berdoa ya saudara, sejak dari hari ini benar-benar saudara bisa melihat dengan cara yang berbeda ya, Bapak Ibu ya. Jangan lagi melihat 2023 dari sudut pandang ketakutan dan kekhawatiran ya. Tapi lihat the excitement dari 2023 ini. Tangkap ini saudaraku. Di tahun ini kau akan dapat visi yang lebih besar lagi. Tangkap itu saudaraku. Dan yang terakhir saudara, pemain musik boleh maju ke depan. Yang terakhir dari dalam gelap. Tadi saya sudah katakan, seringnya muncul kesaksian yang paling terang. Masih ingat kisahnya Daniel? Pada saat dia dibuang ke gua singa? Ada di sini yang bilang sama saya, Daniel kurang takut Tuhan apa, saudara? Daniel salah apa, Pak? Kurang apa? Kalau saudara berkata kepada saya sudah ini, pastor, saya sudah itu, pastor. Daniel kurang apa? Di tengah semua ancaman itu dia tetap mempertahankan imannya sama Tuhan. Dan itu membawa dia kemana? Gua singa. Apakah selalu saudara takut Tuhan, saudara pelayanan, saudara ke gereja, dan saudara dapatkan semua berkat itu? Ya oke, bagus. Kalau itu terjadi dalam hidupmu, blessing saudaraku, saya bersuka cita. Tapi ada waktunya, Daniel lakukan itu Bu. Dia gak salah apapun loh Pak. Tapi setelah semua yang dia lakukan, yang dia dapatkan adalah gua singa. Yang membedakan Daniel dengan banyak orang, di gua singa itu, Daniel tidak mempertanyakan Tuhannya. Kenapa? Dia sudah kenal siapa Tuhannya. Karena pengenalan yang dalam itu membuat gua singa diubah menjadi sebuah mahakarya, kesaksian mujizat yang dahsyat. Not knowing loh saudara, not knowing loh. Kalau semua orang ngerti bakalannya begitu ya semua orang akan mau gitu. Tapi Daniel masuk tanpa tahu. Hanya berbekal pengenalannya akan siapa Allahnya. Izinkan saudaraku. Izinkan dia mengerjakan karyanya. Izinkan Roh Kudus itu bekerja. Jangan batasi dia dengan cara pikirmu, dengan waktumu, dengan pemikiranmu.
Sehebat-hebatnya kita manusia, kita ini terbatas. Tapi ketika saudara mulai angkat tangan dan saudara serahkan, let God be God. Perdalam pengenalanmu akan Tuhan. Perdalam, saudaraku, akar rohanimu yang justru itu nantinya boleh semua diizinkan. Iman Daniel membawa dia ke gua singa. Tetapi imannya yang menghasilkan kesaksian di dalam gua singa. Pagi-pagi itu ya saudaraku, Tuhan itu membuat raja itu jadi gelisah loh. Pagi-pagi Alkitab berkata raja itu sudah tanya Daniel, Daniel, apakah engkau masih hidup Daniel? Sanggupkah Allahmu menyelamatkan engkau? Mungkin raja tidak berharap akan mendengar jawaban, saudara. Siapa juga orang berpikir masuk gua singa bisa selamat. Tapi raja mendengar jawaban. Ya Tuanku Raja, Tuhanku sanggup melepaskan aku. Dan sejak dari saat itulah saudaraku Raja Darius mengenal Tuhan yang disembah oleh Daniel. Justru orang melihat terangmu bercahaya ketika ada kegelapan. Jangan takut dengan gelap. Selama kau berjalan dengan terang, apa yang kau takutkan? Bangkit berdiri jemaat Tuhan.